Bidadari tak bersayap Part 2. Betapa bahagianya Alisa dan Nada. Mereka mendapatkan izin dari Pak Hasbi dan diberikan dispensasi pulang lebih cepat jam 2. Pak Hasbi juga menitipkan amplop yang berisikan uang 2 juta untuk diberikan kepada pihak pengurus panti. Alisa sudah sampai di rumahnya pada pukul 2:30 sore. Karena waktunya masih panjang, sambil menunggu Jaka pulang. Akhirnya Alisa memberi inisiatif Nada untuk pulang terlebih dahulu dan nanti akan dijemput oleh Alisa dan Zaka di rumahnya. Alisa mendapatkan telepon dari Mas Makmur jika barang belanjaan cukup banyak. Karena mobil Mas Makmur sedang dipakai untuk keperluan lain, otomatis Alisa harus mencari alternatif kendaraan lain untuk mengangkut belanjaan yang akan dibawa ke panti. Alisa tidak bisa memutuskan sendiri, kalau seperti ini ia akan menyerahkan semua kepada suaminya. Alisa meraih gawainya dan segera menelpon Zaka. Tut. Panggilan tersembung. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam sayang, Mas lagi on the way pulang. Iya Mas. Mas, kata Mas Makmur belanjaannya banyak, ini ndak muat kalau cuma pakai mobilnya Mas Zaka. Mas, ada alternatif lain dak? Pickup Mas Makmur lagi dibuat ambil sayur di Brebes. Emang sayang belanja sampai berapa kok banyak? 8 juta Mas. Ya Allah, itu banyak sayangku. Ya sudah Mas, minta tolong Mas Sobri aja buat ambil belanjaannya. Nanti kita cuma ambil nasi kebuli di kedai Fadhil terus langsung ketemuan sama Mas Sobri di panti. Iya Mas, gitu juga boleh. Maaf ya Mas, Lisa repotin Mas Jaka lagi. Ndak sayangku, Mas ndak pernah meras direpotin sama kamu. Mas nyampe ke rumah jam berapa kira-kira? 15 menit lagi sayang. Mau dibuatin makanan atau cemilan dulu ndak Mas? Minta tolong dipangangin roti Maryam yang, terus nanti dikasih susu coklat ya. Sama minta tolong buatin kopi hitam jangan manis-manis soalnya yang buat udah manis. Hahaha, gombal terus. Ya udah Mas, hati-hati ya. Lise matikan dulu teleponnya. Assalamualaikum. Iya sayang, waalaikumsalam. 15 menit kemudian Zaka telah sampai di rumahnya. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam Mas. Alisa mencium tangan Zaka takzim. Zaka langsung menyematkan kecupan di kening dan kedua pipi sang istri. Sayang, harum banget, udah mandi ya? Tanya Zaka. Sampun Mas. Zaka merangkulkan tangannya di pinggang sang istri dan berjalan bersama menuju ke dapur. Zaka melepaskan pelukannya dan langsung duduk menikmati kopi dan roti Maryam yang dibuatkan oleh sang istri di meja makan. Sedangkan Alisa kembali masuk ke kamarnya untuk berdandan. Alisa memakai kaftan berwarna hijau army dipadukan dengan jilbab segi 4 warna vanila di bagian sisi samping kanan dipercantik dengan bros mutiara. Ceklek. Sayang? Dalam? Udah dandan cantik istri Mas. Zaka mendekat ke arah istrinya yang berada di depan meja rias dan langsung memeluknya dari belakang. Ih, udah Mas Jaka mandi sana, bentar lagi udah asar Mas. Galak banget sih yang, orang mau cium kok malah diusir. Nanti ciumnya kalau udah wangi. Mas masih bau kecut cium-cium aku, yang ada aku jadi ketularan kecut lagi. Ucap Alisa protes. Cup. Jaka mencuri kecupan di pipi sang istri. Alisa hanya melirik saja. Zaka tahu istrinya memasang mode sebal, dengan cepat ia meraih handuk dan langsung masuk ke kamar mandi. Selepas asyar Alisa dan Zaka sudah menjemput Nada. Mereka segera melajukan mobilnya menuju ke kedai Nasbul milik Fadhil. 20 menit perjalanan mereka telah sampai. Sayang, udah bayar belum? Tanya Zaka yang sedang berjalan menuju ke arah kasir. Sampun Mas, jawab Lisa yang sedang berjalan bersama Nada. Tak selang berapa lama datang seorang ibu sepuh sambil mengendong rinjing bambu berjalan dengan cepat menghampiri dan langsung memegang tangan Alisa. No ayu? Alisa membalikkan badannya. Iya Buk, ada yang bisa saya bantu? Ibu tersebut langsung duduk simpuh melepaskan rinjingnya. Karena menghormati orang tua, Alisa akhirnya duduk jongkok sejajar dengan ibu tersebut. No ayu, Ibuk minta tolong dilarisi dagangannya. Dari pagi Ibuk sudah jualan tapi sampai sore sama sekali belum laku.
Ibuk sore ini sudah harus nebus obat di apotik buat anak ibuk yang bungsu terkena TBC, ucap ibu tersebut dengan wajah sendu. Tangannya sambil mengelap keringatannya menggunakan jarik yang disampirkan di bahunya. Ibuk jualan nopo? Ibu tersebut membuka kain yang ditutup di atas rinjingnya. Ibuk jualan pisang kepok no ayu. Hasil kebun sendiri, ujar ibu tersebut. Satu sisir harganya berapa, Bu? 35.000 no ayu. Alisa menghitung pisang yang berada di rinjing tersebut. 10 sisir jumlahnya. Karena Alisa tidak menyukai pisang kepok, akhirnya Alisa hanya ingin memberi uang ibu tersebut tanpa harus membeli dagangannya. Alisa mengambil uang di dompetnya 100 ribuan 5 lembar dan akan diberikan kepada ibu tersebut. Bu, kini saya ada sedikit rezeki. Tolong diterima ya, maaf saya tidak bisa membeli dagangan ibuk. Maaf no, ibuk tidak bisa menerimanya. Ibuk dari rumah sudah niat berdagang nok, bukan untuk meminta belas kasihan orang lain. Ucap ibu tersebut menolak. Bu, tapi saya tidak menilai ibu sebagai orang yang meminta. Satu hari ini ibuk sudah berusaha keras menawarkan dagangan dan ternyata rezeki ibuk itu telah Allah titipkan kepada saya. No, tolong dagangan ibuk dibawa ya. Ibuk tidak mau menerima uang ini jika No Ayu tidak membawanya. Lebih baik ibuk menawarkan kepada orang lain yang mau membeli, agar setiap tetes keringat yang ibuk keluarkan ini berharga. Pes. Tak terasa butiran bening di sudut mata Alisa terjatuh. Ia sangat merasa bersalah kepada ibu tersebut. Dengan cara Alisa barusan ternyata malah menyakiti hatinya. Memudahkan segala sesuatu dengan menomorsatukan uang yang ada dalam pandagannya. Sungguh Alisa sangat menyesalinya. Sudah ya no, ibu permisi dulu. Ibu tersebut ternyata sudah mengedong rinjingnya dan akan pergi meninggalkan Lisa. Buk, tolong semuanya dibungkus saja ya, saya akan membawa semua pisangnya. Ucap Lisa. Beneran no Ayu? Iya Buk, saya bawa semua. Wajah ibu penjual tersebut seketika berubah menjadi senang mendapati perkataan Alisa barusan. Ibu tersebut kembali duduk, dengan gerak cepat membungkus pisang dagangannya. Maaf ya no, kreseknya kurang besar jadi ini dibagi 10 kresek. Nggak apa-apa Buk, ibu rumahnya mana? Saya rumahnya sebelah pasar Dukuh Ringseng no. Alisa tahu Dukuh Ringseng sangatlah jauh 1 jam dari rumahnya. Jauh sekali Bu, nanti ibu pulangnya gimana? Nanti dijemput bapak di depan pasar Adiwarna no, naik becak. Ya Allah Buk, pasar Adiwarna ke Dukuh Ringseng itu jauh sekali, kurang lebih 1 jam. Dak apa no Ayu, seberapa jauh kaki kita melangkah jika niat kita baik dalam mencari rezeki, insya Allah Allah akan meringankan beban yang kita pikul no Ayu. Ya Allah Buk, Alisa langsung memeluk tubuh ibu penjual tersebut. Air matanya sudah berlinang membasahi pipi. Mendengar perkataan ibu tersebut membuat Alisa tersadar. Masih banyak orang-orang yang selalu bersyukur dengan caranya sendiri. Itulah maknanya jangan selalu memandang ke atas, cobalah sesekali kita memandang ke bawah agar kita tidak lupa dengan namanya nikmat syukur. No Ayu, ibu mengucapkan banyak terima kasih karena sudah dilarisi. Semoga apa yang menjadi hajat No Ayu dan keluarga dipermudah oleh Allah Sweti. Ucap ibu tersebut mengelus punggung Alisa. Amin ya Allah, matur suun Buk. Alisa melepaskan pelukannya. Ibu tinggal di rumah bersama siapa? Ibu tinggal bersama bapak dan 3 orang anak nok. Bentar Bu. Alisa berlari cepat menuju kasir. Mbak, saya minta kresek besar 1, ini saya ambil 5 box ya Mbak. Minta tolong nanti disiapkan lagi gantinya, kuraganya saya bayar tunai. Baik Mbak. Alisa menerima kresek tersebut dari Vika dan langsung mengambil 5 box nasi kebuli yang sudah ditata rapi di kresek besar di meja kasir. Alisa kembali menghampiri ibu penjual pisang tersebut. Bu, ini dari saya, mohon diterima ya, jangan ditolak. Titip salam untuk bapak dan anak-anaknya di rumah. Semoga anak ibu yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya dan disehatkan seperti sedia kala. Amin ya Allah. Terima kasih No Ayu. Semoga Allah membalas kebaikan No Ayu. Amin Bu. Ya sudah No, ibu permisi ya. No Ayu sehat-sehat, semoga kalau ibu diparingi umur panjang bisa berjumpa lagi. Assalamualaikum. Engge Bu, amin. Waalaikumsalam.
Alisa menatap kepergian ibu tersebut. Sungguh hari ini ia diberi banyak pelajaran tentang pentingnya rasa bersyukur. Zaka menatap fokus sang istri sedari tadi. Sayang, sungguh hatimu begitu mulia. Kamu adalah bidadari tak bersayap, batin Zaka. Panti asuhan kasih bunda. Perlahan pandangan ibu penjual pisang tersebut hilang. Alisa membalikkan badannya. Sayang, Zaka merentangkan kedua tangannya seolah menyambut sang istri dalam pelukannya. Miss Alisa berjalan cepat masuk ke dalam pelukan Zaka. Zaka mengeratkan pelukannya dan menyematkan kecupan di pucuk kepala sang istri. Cup. Sayang, kamu adalah orang yang baik. Insya Allah Allah akan selalu menjagamu, batin Zaka. Mereka larut dalam suasana romantis sehingga tidak menghiraukan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Ekmem. Mendengar suara dahiman dari belakang, mereka berdua baru tersadar. Ternyata ada dua pasang mata yang sedang fokus memperhatikan mereka. Zaka dan Alisa tersenyum melihat Fadhil dan Nada yang sedari tadi berdiri di belakang mereka. Iri bilang, bos. Ucap Zaka sambil meledek Fadhil. Tangannya masih dirangkulkan di bahu sang istri. Emang dunia sedang tidak baik-baik saja, hahaha. Mereka pun tertawa bersama. Bentar ya mas, aku mau bayar yang kurangannya tadi. Ucap Alisa sambil mengeluarkan dompetnya dari tasnya. Iya sayang. Alisa berjalan ke arah kasir dan segera membereskan pembayarannya. MBA Vika aja dikuraknya 250.000 ya. Ucap Alisa sambil menyerahkan uang 50.000 5 lembar. Enggak betul mbak, terima kasih mbak Alisa sudah diborong, semoga berkah ya mbak. Ucap Vika. Amin. Terima kasih Mbak Vika, saya permisi ngeh. Nyeh Mbak. Alisa kembali menghampiri sang suami yang sedang mengobrol dengan Fadhil. Sedangkan Nada sedang duduk di kursi pembeli sambil memainkan gawainya. Udah yang? Udah mas. Sayang, mas ngajak Kang Fadhil ya, buat temenin mas di sana? Enggak boleh mas, malah seneng jadi tambah ramah. Sayang, ini mas beli mainan buat anak-anak di panti. Tadi mas minta tolong Kang Fadhil dadakan beli di istana mainan. Oh ya mas, aku kok lupa ya. Dah punya angan-angan beli mainan, di sana kan banyak anak kecil. Dah apa-apa sayang. Ini mas sudah beli 2 kontainer, semoga nanti kebagian semua. Iya mas. Ayo mas, langsung berangkat aja nanti takut kesorean sampai sana. Iya sayang. Zaka dan Fadhil segera mengangkat 2 kontainer mainan yang sudah dibeli, sedangkan Alisa dan Nada membantu membawa kresek nasi kebuli untuk dimasukkan ke dalam mobil. Mereka pun masuk ke dalam mobil. Zaka dan Fadhil duduk di kursi depan sedangkan Alisa dan Nada duduk di kursi belakang. Zaka mulai melajukan mobilnya. Sore hari jalanan lumayan padat, bertepatan dengan jam pulangnya karyawan pabrik garmen di wilayah mereka. 20 menit perjalanan akhirnya mereka sampai di panti asuhan kasih bunda yang lokasinya tidak jauh dari pabrik teh yang terkenal di kota Tegal. Rumah yang sederhana bercat hijau, di depannya terdapat rumput Jepang hijau dan tempat duduk yang dicor menggunakan semen dicat warna-warni. Ternyata Pak Sobri sudah ada di sana ditemani dengan Arif karyawan Zaka. Zaka, Alisa, Nada dan Fadhil sudah turun dari mobil. Mereka segera menemui pengasuh panti asuhan untuk memberi tahu niat kedatangan mereka. Assalamualaikum, ucap Zaka yang berjalan terlebih dahulu. Waalaikumsalam, monggo-monggo pinarak. Ucap salah satu ibu pengasuh yang sedang berada di ruang tamu. Mereka duduk di ruang tamu dan langsung memberi tahu tujuan utama mereka datang. Bu, perkenalkan nama saya Zaka dari Adiwarna. Saya datang bersama dengan istri dan rekan-rekan saya. Tujuan kami ke sini ingin membantu sedikit untuk anak-anak yatim di sini. Saya ingin mewakilkan dari pihak kantor istri saya dan Mbak Nada. Mereka beserta karyawan-karyawan kantornya telah menyisihkan sedikit rezeki dan alhamdulillah telah terkumpul dengan nominal yang lumayan banyak. Bantuan tersebut berupa kebutuhan pokok yang insya Allah untuk memenuhi kebutuhan beberapa bulan ke depan. Nyai salam kenal Mas Zaka, saya Bu Indri salah satu pengasuh di panti asuhan kasih bunda. Saya mewakili pengasuh mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah membantu kebutuhan untuk anak-anak di sini.
Semoga semua yang ikut dalam donasi untuk anak yatim di sini Allah berikan rezeki yang melimpah ruah. Kelak dapat menjadi ladang amal bagi semuanya. Engge Bu, amin. Alisa dan Nada menyerahkan 2 amplop yang berisi uang sisa donasi bersama teman-temannya dan memberikan amplop titipan dari Pak Hasbi. Setelah itu dilanjut dengan Fadhil. Fadhil menyerahkan 1 amplop berisi uang 5 juta untuk keperluan di sana. Zaka juga ternyata telah membawa 10 karton kurma Gordon Valley yang dititipkan melalui mobil pickup Pak Sobri dan membelikan 2 kontainer mainan untuk anak-anak di sana. Bu Indri tak henti-hentinya mengucap hamdalah. Sore itu ada 4 donatur yang memberikan banyak sekali bantuan. Dan tidak tanggung-tanggung kebutuhan pokoknya memang sampai memenuhi mobil pickup yang dibawa oleh Pak Sobri. Monggo Mas Mbak saya ajak ke ruang tengah, jam segini anak-anak sedang bermain. Ucap Bu Indri mempersilahkan mereka untuk bertemu dengan anak-anak. Engge Bu. Mereka pun menuju ke ruang tengah ditemani oleh Bu Indri. Anak-anak kecil yang sedang asyik bermain melihat kedatangan mereka langsung menyambut dengan baik dan segera salim satu persatu. Pak Sobri dan Arif mengantarkan 2 kontainer mainan. Zaka dan Fadhil segera menerimanya dan mulai bergabung dengan anak-anak yang sedang bermain di sana. Melihat Zaka dan Fadhil membawa mainan, suara riuh anak-anak kecil mulai memenuhi ruangan. Mereka mengambil satu persatu mainan kesukaan mereka. Tak lupa mereka mengucapkan terima kasih kepada Zaka dan Fadhil yang duduk bersila duduk di dekat mereka. Anak-anak mulai bermain lagi, mereka asik dengan permainan baru mereka. Zaka mulai bergabung dengan Alisa yang sedari tadi mengobrol dengan pengurus panti duduk di karpet sambil mengawasi anak-anak yang sedang bermain. Fadhil digeret oleh salah satu anak kecil yang memintanya untuk ditemani bermain mobil-mobilan. Sedangkan Nada sudah asyik memangku anak kecil yang cantik sambil memainkan boneka Barbie di tangannya. Mas Zaka maaf, jengan ini ternyata anaknya Kiai Hasanti? Mas Zaka ini yang punya toko oleh-oleh Haji Umrah di Adiwarna kan? Tanya Ibu Indri memastikan. Zaka tersenyum, enggeh Bu betul. Pantesan saya tadi kok kayak ndak asing, barusan tanya ke Mbak Alisa ternyata benar. Saat mereka sedang asyik mengobrol datang salah satu anak kecil berusia 2 tahun menghampiri Alisa sambil membawa mainannya. Tante Papaca anak tersebut memegang tangan Alisa dan langsung menunjuk ke arah Zaka. Papa nak? Tanya Alisa belum paham maksud anak kecil itu. Mau dong papa, tante? Anak tersebut terus memanggil Zaka dengan sebutan papa dan meminta untuk digendong. Oh iya boleh gendong papa ya nak? Mas minta digendong, ucap Alisa memberitahu Zaka. Oh mau gendong om ya? Sini nak gendong om ya? Zaka berdiri dan langsung menggendong anak kecil tersebut. Papa capluk papa ya, Ca kangen papa. Anak tersebut memeluk Zaka dan mencium kedua pipi Zaka beserta kening Zaka. Ia sayang boleh cium papa. Zaka merasa jika anak tersebut sedang merindukan sosok papanya. Melihat Zaka sedang duduk langsung minta digendong dan langsung memeluknya. Anak pinter, namanya siapa? Tanya Alisa kepada anak tersebut. Ica tante anak papa. Oh Ica, anak cantiknya papa ya? Ucap Alisa. Anak tersebut semakin nyaman digendong oleh Zaka dan tidak mau turun dari gendongan Zaka. Ica itu ibunya telah meninggal dunia Mbak 1 bulan yang lalu, ayahnya malah pergi meninggalkan Ica. Karena dari keluarga ayahnya tidak sanggup untuk merawat, akhirnya Ica ditaruh di sini. Ucap Bu Indri menjelaskan. Ibunya meninggal karena apa Bu? Tanya Alisa. Kalau tidak salah ada riwayat penyakit kanker payudara Mbak. Ya Allah, kalau dilihat dari Ica masih kecil, sepertinya ibunya masih muda ya Bu? Tanya Alisa lagi. Iya Mbak, kisaran umur 26 tahunan. Ya Allah, usia yang masih sangat muda, batin Alisa. Tak selang berapa lama terdengar suara bayi menangis. Suaranya sangat kencang. Dari gendongan pengasuh satu ke pengasuh yang lainnya rupanya tidak bisa menenangkan bayi tersebut. Oh ya kik wae kekek wae. Maaf ya Mbak Lise kalau terganggu. Ya seperti ini suasana panti setiap hari dipenuhi dengan tangisan dari anak-anak kecil.
Enggak bu, ndak apa-apa. Saya ndak merasa terganggu. Oh ya, kikik wek wek kik okek. Suara tangisan bayi yang digendong pengasuh nampaknya belum mereda. Tangisannya malah semakin kencang seolah meminta pertolongan. Bu, boleh saya bantu ikut mengedong bayi itu? Tanya Alisa kepada Bu Indri. Boleh, Mak. Alisa ditemani Bu Indri mendekat ke Bu Laila, salah satu pengasuh yang diberikan tugas mengurus bayi yatim yang ada di panti asuhan tersebut. Uya kik okek oika. Bu Laila cobi ben digendong Mbak Alisa, barangkali nanti berhenti nangisnya. Enggak, Bu. Bu Laila memindahkan gedungnya ke Alisa. Alisa juga dibantu memasang jari gendongan. Bu, coba saya bawa ke ruangan depannya. Cari angin, barangkali nanti tangisannya mereda. Enggak, Mbak Alisa, monggo. Alisa mengendong bayi tersebut dan berjalan ke ruangan depan untuk mencoba menenangkan. Tangan satunya sambil membawa botol susu. Oiki kuek wake huhuku. Cupnya sayang, anak soleh anak baik. Oke kuek hou hubuku. Cup cup cup, gak boleh nangis ya nak. Alisa meletakkan botol susunya di kursi panjang. Tangannya mengelus dada anak tersebut. Tak selang berapa lama tangisan pun mereda. Alisa duduk di kursi dan meminumkan susu yang ada di botol tersebut. Minum susu ya sayang, pinternya anak baik. Bayi tersebut minum susu dan terus memandangi Alisa. Entahlah, bayi itu seperti memiliki ikatan batin yang kuat kepada Alisa. Tangan kanan Alisa memegang botol, tangan kirinya mengelus lengan bayi mungil tersebut. Alisa meniup bagian keningnya. Tak selang berapa lama susu di botol tersebut habis, Alisa mengambil botolnya. Sayup-sayup matanya perlahan memejam, nampaknya sang bayi akan tidur terlelap. Sayang tak cariin di mana, ternyata lagi di sini, ucap Zaka yang baru saja datang. Zak masih betah mengendong Ica. Iya mas, lagi cari angin aku, bayinya tadi nangis terus. Alhamdulillah ini udah berhenti nangisnya. Ucap Alisa mengelus-ngelus kening bayi yang digendongnya. Lucu sekali bayinya yang, ucap Zaka memandangi bayi tersebut. Ya mas, rambutnya bagus hitam, matanya sipit ya mas, bibirnya mungil, kulitannya lembut banget mas. Coba deh mas pegang tangannya. Zaka memegang tangan bayi tersebut. Tangannya putih, bersih, mungil dan lembut. Zaka sampai ikutan gemas dibuatnya. Iya yang, ya Allah pengen yang kayak gini. Iya mas, pengen yang kayak gini. Gemes banget tante tuh nak. Alisa terus menciumi pipi bayi tersebut. Sungguh Alisa merasa seperti sedang mengendong anaknya sendiri. Kalau pengen yang kayak gini, malam ini bikin yuk yang. Ucap Zaka mengoda. Alisa tersenyum memandang suaminya. Gimana yang? Pengen yang kayak gini gak? Tanya Zaka. Ya pengenlah mas, ucap Alisa membalas suaminya. Ya udah beneran ya, malam ini juga langsung nyetak. Nyetak kayak bata aja, hahaha. Hahaha, siapa tahu nanti langsung jadi ya. Gak sabar pengen punya yang lucu-lucu kayak gini. Sabar mas, aku belum suci. Lama banget sih yang haidnya. Belum juga 7 hari mas. Biasanya kalau kayak gitu berapa hari sih yang? Kalau aku kadang 7 hari mas, tapi aku dulu pernah sampai 9 hari. Gak sanggup aku kalau 9 hari kayak gitu yang, berasa lama puasanya. Lamas kan udah puasa hampir 1 bulan, masak 9 hari aja gak kuat. Kalau udah ngerasain nikmatnya, 1 hari puasa pun akan terasa seperti 1 tahun yang, hahaha. Alisa mencubit tangan suaminya. Sungguh jika diladeni omongannya yang ada malah larinya kemana-mana. Azan maghrib berkumandang, mereka semua melaksanakan sholat maghrib yang diimami oleh Zaka. Setelah selesai melaksanakan sholat maghrib, semua anak-anak berkumpul. Zaka membagikan satu persatu amplop, nampaknya mereka semua sangat senang. Bu Indri, saya mohon pamitnya, terima kasih sudah diizinkan untuk bermain ke sini. Ucap Zaka perpamitan. Saya yang mengucapkan beribu-beribu terima kasih untuk Mas Zaka, Mas Fadhil, Mbak Alisa dan Mbak Nada telah memberikan bantuan untuk kami dan meluangkan waktu bermain untuk mereka. Semoga tidak kapok ya Mas Mbak dengan riuhnya suara anak-anak kecil di sini. Enggak Bu, sama sekali kita tidak merasa terganggu,
malah seneng bisa bermain dengan mereka. Alhamdulillah. Bu, saya pamit undur dirinya, semoga lain waktu bisa kesini lagi. Engge Mas, sekali lagi terima kasih ya Mas Mbak. Engge Bu sami, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat perjalanan pulang mereka merasakan kelaparan, akhirnya mereka berhenti di salah satu lesehan lamongan di pinggir jalan. Mereka duduk berhadapan, Alisa duduk menghadap Zaka sedangkan Nada terpaksa duduk berhadapan dengan Fadhil. Sambil menunggu pesanan mereka mengobrol. Rupanya setelah asyik mengobrol sepasang suami istri tersebut lupa jika sedang bersama dua sahabatnya mereka berdua malah sedang menikmati sesi keromantisannya. Nada menundukkan pandangannya karena malu jika mengobrol dengan Fadhil. Karena bosan akhirnya Fadhil mencoba memulai obrolan dengan Nada. "MBA Nada." "Enggah Kang Fadhil." Nada menghadap ke arah Fadhil untuk menghargai sesekali ia menundukkan pandangannya. "Jenengan sering hadir di rutinan malam kajian Nurul Hidayah?" "Enggah Kang. Ikut kajian yang khusus Nisa ndak Mbak kalau hari Minggu?" "Enggah Kang, alhamdulillah." "Masya Allah." Belum selesai mengobrol Zaka sudah merusak sesi obrolan mereka berdua. Tiba-tiba Zaka berdehem menggoda Fadhil. "Iri bilangit bos," ucap Fadhil menirukan ucapan Zaka tadi sore. Mereka pun akhirnya tertawa bersama. "Aku adalah tempat keluh kesahmu."